Gadis ini keluar dari rumah sembari menangis, kemudian ia pun berlari menuju hutan larangan untuk bertemu sang peri hutan. Dan saat di dalam hutan ia pun berlari dan memanggil sang peri hutan, lalu peri hutan pun menjawabnya dan menemui gadis itu. Lalu si gadis pun bertanya kepada sang peri hutan, apakah kamu mengutuk sewaktu aku masih bayi? Tapi aku tak percaya begitu saja, dan si peri pun hanya terdiam. Lalu sang putri kembali bertanya lagi, apakah itu benar? Dan lagi-lagi sang peri hutan itu pun hanya terdiam dengan raut muka sedih sembari memandang gadis itu. Kemudian ia pun mencoba mendekati gadis itu. Tapi gadis itu menjauh darinya sembari menangis dan berkata, kamu orang terjahat di dunia. Dan gadis itu pun berlari pergi meninggalkan si peri hutan yang hanya terdiam sedih. Kemudian sang peri hutan pun menyuruh sang gagak untuk mencari sang pangeran yang sebelumnya bertemu dengan sang putri. Lalu sang putri meninggalkan pondok dengan berkuda menuju istana, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-16 dan ingin memberitahukan kepada ayahnya. Dan sesampainya di dalam istana, ia pun langsung diantar untuk menemui ayahnya oleh seorang prajurit. Lalu ayahnya berbalik dan melihatnya, kemudian sang putri yang merasa rindu pun langsung bergegas memeluk ayahnya. Tapi ayahnya yang bingung hanya terdiam, dan tiba-tiba ia pun marah dan berkata, tiga peri bodoh itu di mana? Kenapa dia membawamu ke sini sekarang? Ini berbahaya. Lalu sang raja pun menyuruh prajurit untuk membawa sang putri dan mengunci di kamarnya, dan kembali berkata untuk menyiapkan jaring khusus yang telah dibuat karena dia yakin peri hutan itu akan ke sini. Dan saat berada di dalam kamar, sang putri pun mencoba mencari jalan keluar dari kamar itu. Kemudian ia pun memeriksa sekeliling ruangan dan membuka tirai, kemudian menemukan sebuah pintu rahasia di baliknya. Dan kemudian pintu itu pun dibuka oleh pelayan istana. Kemudian putri itu pun berlari keluar dari situ. Sementara di sisi lain sang pangeran terlihat kembali mendatangi telaga mencari sang putri Aurora. Lalu terlihat sang peri hutan menghampiri pangeran, dan sang pangeran yang curiga melihat penampilan si peri hutan pun berkata, aku mencari gadis itu. Dan si peri hutan pun dengan cepat membuat sang pangeran itu tertidur, lalu membawa pangeran itu pergi menuju istana. Karena si peri hutan yakin kalau hari ini kutukan itu akan terjadi, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang putri adalah dengan ciuman cinta sejati. Di sisi lain sang putri berjalan menuju ruang bawah tanah, dan ia pun membuka pintu ruangan tersebut. Dan terlihat pemintal benang yang telah hancur bertumpuk di tempat itu. Sementara sang peri hutan berpacu dengan waktu sembari membawa pangeran ke istana. Kemudian Putri Aurora melihat sebuah pemintal benang yang hancur kembali normal dengan sendirinya seperti sebelumnya. Lalu ia pun mendekati pemintal benang tersebut secara perlahan demi perlahan. Sementara si peri hutan sudah dekat dengan istana raja dan ingin menyelamatkan sang putri, tapi terlihat sang putri sudah mengulurkan tangannya dan hampir menyentuh jarum pemintal tersebut. Nah, apakah sang putri bisa selamat dari kutukan itu? Lanjut part selanjutnya ya.